Saudara, topik hari ini saudaraku menjadi salah satu penyebab orang tidak bertumbuh secara rohani adalah dosa. Jadi topik hari ini berbicara tentang bagaimana kita membereskan dosa. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami kemajuan. Aktivitas dilakukan, ibadah dijalankan, bahkan mungkin orang-orang ini ikut aktif di dalam pelayanan. Bahkan mungkin orang-orang ini juga orang-orang terpandang di gereja. Tetapi mereka secara rohani, secara iman tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena masih ada dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak dibereskan. Ada dosa-dosa yang disimpan, ada dosa-dosa yang dibiarkan begitu saja. Saudara, satu peristiwa yang pernah menggemparkan di dunia ini, suatu ketika ada sebuah pesawat jet ya DC-10 mengalami kecelakaan. Sesaat setelah tinggal landas. Jadi kalau kita tahu kalau pesawat itu masa-masa kritis itu adalah masa take off dan masa landing kan. Jadi sesaat setelah tinggal landas pesawat ini mengalami kecelakaan. Saudara, yang mengagetkan adalah karena setelah kecelakaan terjadi, tentu ada tim investigasi dan meneliti untuk mengetahui apa penyebabnya pesawat ini celaka. Saudara, tahukah Anda yang menyebabkan kecelakaan pesawat itu? Saudara, pesawat ini celaka karena ada salah satu baut mur yang seharusnya mengkaitkan ada salah satu bidang mesin di sayap itu tidak terpasang atau hilang. Mur ini bukan mur yang mahal. Baut bukan baut yang mahal. Baut kalau dirupiahkan itu cuma 10.000 rupiahnya. Kurang dari 10.000 rupiah. Saudara, kecil ya. Barang yang nilainya kurang dari 10.000 rupiah. Tetapi ketika ini diabaikan menjadi masalah besar. Saudara, contoh ini sebetulnya cukup memberikan penjelasan kepada kita. Banyak orang berpikir, enggak, kesalahan kecil kok. Dosa kecil kok. Enggak, saya enggak sampai membunuh. Enggak, saya enggak sampai korupsi miliaran. Cuman ambil uang 10.000-nya. Enggak, saya enggak sampai selingkuh. Cuman mikirkan mengangan-angankan suami atau istri orang lain kok. Gak ketahuan juga di dalam pikiran, siapa yang tahu kan? Kecuali dipanggil program itu apa namanya itu? Ya, program TV dulu yang dihipnotis. Ya nggak tahu kok. Saudara, kecil. Jadi dibiarkan. Kecil, nggak dibereskan. Saudara, dosa sekecil apapun kalau engkau tidak bereskan itu bisa menjadi bencana besar dalam hidup kita. Bisa menjadi masalah besar dalam hidup saya dan saudara. Maka tidak ada istilah dosa kecil yang Anda anggap biasa. Yang Anda anggap kesalahan saja. Ya, dosa tetap dosa, mau kecil mau besar. Saudaraku, mau ketahuan mau enggak. Saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana kita harus membereskan dosa kita. Saudara, topik ini saya pilih tidak untuk mengajak saudara berdiri menjadi hakim sesamamu, enggak. Saya tidak pernah mengajarkan itu kepada saudara. Saya tidak ingin saudara berdiri menjadi penilai bagi orang lain. Oh itu Pak dosanya besar, oh itu Pak itu lebih besar. Enggak. Bukan tugas Anda itu. Adalah menilai diri sendiri. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Saudara mengoreksi diri saudara sendiri. Apakah ada dosa-dosa yang belum saya bereskan? Saudara, mari kita membuka dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama kita membuka dari Ibrani pasal yang ke-12. Kita membaca ayat yang pertama saja. Ibrani pasal yang ke-12.
Kita akan membaca ayat yang pertama saja. Ibrani 12 ya. Mari kita membaca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang pertama. Yuk kita membaca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saya garis bawahi menanggalkan dosa. Menanggalkan itu berarti melepaskan. Melepas itu berarti bisa membuang. Membuang itu bisa berarti membereskan. Karena kalau tidak dibereskan, Ibrani saksikan, itu akan merintangi kita. Saudara, ada banyak cerita-cerita sebenarnya bahwa dosa itu tidak pernah bisa membuat kita bertumbuh. Salah satu kepintaran iblis itu melalui dosa itu kita, saudara-saudaraku, diperangkap. Kita dijebak, dijerat. Tadi saya katakan di atas itu, dosa itu agresif dan posesif. Jadi dosa itu agresif, saudara. Posesif. Jadi bukan pasif. Maka sekecil apapun kalau kita biarkan itu bisa mengacaukan seluruh hidup kita. Istilah Ibrani dipakai istilah merintangi. Karena saya dan saudara sedang dalam perjalanan atau sedang dalam perlombaan. Saudaraku, saya memberikan beberapa contoh kecil saja sebelum nanti saya coba menguraikan secara detail ya. Saudara, kadang-kadang, bukan kadang lah ya, kalau kita melakukan pelayanan apapun, dosa itu seringkali dipakai iblis untuk mengintimidasi kita. Saya beberapa kali memimpin ibadah-ibadah, apakah pelepasan dan sebagainya. Yang sering terjadi adalah ketika ada dosa-dosa dalam diri saya yang belum saya bereskan, itu seringkali dipakai untuk intimidasi. Dipampangkan di depan saya. Oh, kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Saudaraku. Sehingga kita tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kita diikat. Dan kita biasanya tidak berdampak apa-apa. Mau teriakkah doamu, mau sampai jungkir-jungkir apa, enggak laku, enggak ada kekuatannya itu. Kenapa? Kita dijerat oleh dosa. Mungkin kecil dosa itu, tapi enggak diselesaikan. Saudara, nanti saya akan jelaskan bagaimana menyelesaikan dan bagaimana dosa seperti apa gitu model-modelnya ya, secara singkat. Karena minggu pertama itu minggu yang agak bergumul saya khotbah sebenarnya. Karena waktunya pendek ya. Saya biasanya enggak pakai slide, tapi saya pikir karena ini menyangkut dosa ini penting ya. Bukan yang lain enggak penting ya. Tapi supaya kita betul-betul ingat, ya. Karena saya sedang juga bergelut, berkelahi dengan kuasa kegelapan yang ingin mempengaruhi Anda supaya enggak apa-apa itu enggak apa-apa. Cuman kecil kok punyamu, enggak apa-apa. Enggak, dosa tetap dosa. Nah saudara, apa saja ketika kita berbicara dosa? Dosa apa saja? Kita membuka bagian Alkitab yang berikutnya, 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 15 sampai dengan 17. 15 sampai dengan 17. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama sekali lagi. Yuk, ayat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, dari ayat ini kita melihat paling tidak ada 3 hal jenis dosa itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah saudara, sebelum sampai ke sana, saudara, ketika kita berbicara tentang dosa,
Dosa itu ada yang bersifat perorangan. Dosa perorangan. Jadi umpamanya, saya punya kesalahan dengan Bang Kevin. Dosanya dengan Bang Kevin. Maka sebenarnya saya tidak perlu menyelesaikannya dengan Pak Panggabean. Enggak ada hubungannya. Yang saya harus selesaikan dengan siapa? Bang Kevin aja, selesai cukup. Saya juga enggak perlu ngomong di depan gereja ini. Ya, berpelukan dengan Bang Kevin di depan, enggak perlu. Karena saya punya dosa dengan siapa? Bang Kevin. Dosa perorangan. Saudara, dosa itu ada yang dosa sifatnya pribadi. Apa bedanya perorangan dan pribadi? Kalau perorangan sudah ada apa namanya itu? Orangnya, pribadi itu dosa dalam diri saya. Umpamanya, saya sebenarnya punya rasa tidak suka. Ya, tidak suka dengan Bang Kevin. Tapi Bang Kevin tidak tahu. Bang Kevin ya salam-salam aja. Ya kan? Wah, sering banget bercanda, sering makan bareng gitu. Dia nggak tahu. Yang tahu siapa? Cuman saya. Dalam pikiran saya. Bang Kevin kira-kira luka hati nggak dengan saya? Enggak. Saya nggak perlu selesaikan dengan dia. Karena itu dosa pribadi saya. Dengan siapa saya harus selesaikan? Dengan Tuhan. Cukup. Karena kalau saya cerita dengan Bang Kevin, nanti jadi berubah dosa apa? Jadi Bang Kevin malah sakit hati. Oh, ternyata Sumari munafik ya selama ini. Ya, ternyata Sumari munafik. Dosa dalam pribadi saya cukup selesaikan dengan Tuhan. Yang ketiga, ada dosa yang sifatnya umum. Umum itu dosa kesalahan terhadap dengan banyak orang. Ya. Saya umpamanya sebagai pemimpin. Saya mengajarkan kepada Anda hal yang salah. Ya. Atau saya membuat keputusan yang salah. Ya. Atau saya melakukan sesuatu yang salah, pokoknya jadikan Anda itu jatuh lah begitu. Itu umum sifatnya. Saya tidak cukup datang kepada Tuhan. Saya harus selesaikan dengan siapa? Dengan Anda. Ini menyelesaikan dari kita ya. Tidak mengurusi gini. Ini kayak contohnya Bang Kevin tadi. Saya sudah minta maaf kepada Bang Kevin, minta ampun, tapi Bang Kevin tidak mengampuni. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Itu tanggung jawab Bang Kevin. Saya sudah minta ampun nih dengan saudara, minta maaf di depan ini nih. Saya ingin menyelesaikan, tapi di antara kita macam pokoknya enggak mau. Itu bukan urusan saya lagi. Karena yang harus membereskan kesalahan itu kesalahan saya yang saya bereskan. Bukan sikap Anda yang saya bereskan. Bukan sikap hati Anda. Demikian juga yang lain. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita merenungkan melihat tentang dosa-dosa yang dalam 1 Yohanes 2 ini. Sekali lagi, mari kita coba cek. Ya, apakah ada di antara salah 3 ini? Kan 3 saja. Ya. Yang pertama, dosa apa dikatakan? Dosa keinginan daging. Saudara, keinginan daging ini biasanya dianggap atau dinamakan sebagai dosa materialisme. Ya, matre itu, keinginan daging itu istilahnya. Ya, pengen apa itu? Macam-macam ya. Pengen kaya, pengen apa lagi? Pengen punya ini, punya itu ya. Yang tentu bukan berarti yang pengen kaya terus jadi dosa, bukan. Keinginan artinya kita tidak bisa mengendalikannya. Karena keinginan itu kita menghalalkan segala cara. Banyak kan begitu? Iya kan? Jadi dosa keinginan daging ini yang sering juga menggerogoti kita. Apalagi dalam kehidupan di zaman ini. Yang semuanya serba menawarkan sesuatu yang menggoda daging kita. Maka tadi di dalam 1 Yohanes tadi ayat yang ke-18 17 katakan apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saya pernah khotbahkan dari mimbar ini tentang bagaimana orang yang ingin kaya
dia justru tidak akan pernah mendapatkan kekayaannya. Dia akan celaka karena mengejar kekayaan. Saya pernah khotbahkan juga dari mimbar ini tentang bagaimana orang, saya waktu itu gambarkan orang ya berlari terus di depannya saya ada kasih uang. Ingat gak gambarnya? Jadi orang lari, di sini ada uang. Pernah dia dapat enggak? Sampai dia masuk ke dalam lubang kubur. Ada gambar-gambar begitu. Mencerminkan bahwa keinginan daging ini dosa yang diingatkan dalam Alkitab. Karena kalau tidak saya dan saudara jatuh di sana. Nah apalagi saya dan saudara tinggal di kota besar. Bukan hanya di kota besar. Di kampung-kampung pun sekarang. Dosa keinginan daging itu begitu banyak. Pak, apakah enggak boleh kaya? Boleh. Apakah enggak boleh punya ambisi untuk punya ini punya itu? Boleh. Tapi engkau harus tetap menempatkan pada porsinya. Mana yang utama dalam kehidupanmu? Berapa hari yang lalu di pagi saya khotbahkan tentang kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita enggak bisa punya dua ilah. Tidak bisa punya dua majikan. Tuhan dan Mamon. Ketika Anda berbicara Mamon, Mamon itu bukan hanya nama sinonim dari uang. Mamon itu artinya lebih kepada keserakahan. Bukan sekedar ganti uang, bukan. Artinya itu keserakahan. Dia bukan jadi benda. Jadi ilah, jadi isme dia. Ya. Dalam beberapa hari yang lalu saya jelaskan di doa pagi. Lalu dosa yang berikutnya apa dikatakan? Yang berikutnya dosa pandangan mata. Ya, ini sering disejajarkan atau dianggap sebagai dosa nafsu. Mata ini, kalau mata ini memang dunia seringkali menganggap mata ini dosa pria. Tapi wanita juga punya dosa mata. Ya, memang kalau pria kan dosanya matanya mata pria, dosanya ketika melihat wanita. Tapi kalau mata wanita dosanya ketika melihat harta. Ya tak juga sih, ya kan? Kalau nggak tahu kalau wanita melihat pria tertarik nggak sih? Kalau sudah lihat ada pasangannya. Ya. Kalau pria sih nggak tahu, nggak tertarik pria ya. Kalau pria pasangannya ada di situ, ya kan? Karena sampai sekarang masih iklan-iklan itu yang digambar yang ditempel itu gambar wanita, jarang gambar pria sampai sekarang, ya. Karena itu menggoda mata pria, ya. Jualan mobil ada wanita di situ berdiri, ya kan. Jualan tempat tidur ada wanita di situ, ya. Jadi padahal prianya pengen beli tempat tidur dan wanitanya, nah itu dosanya kan. Ya itu prialah yang tahu. Ya. Tapi itu bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Ketika kita berbicara nafsu, ya. Apapun yang menggoda mata kita sehingga kita tidak bisa menguasai diri kita, itu dosa pandangan mata, nafsu. Ya. Ada banyak orang tidak hanya menyangkut masalah dosa seksual sebetulnya. Tapi dosa-dosa yang lain yang kita tidak bisa kontrol diri kita. Saudara, dosa pandangan mata ini kadang-kadang tak terlihat. Sekarang media alat-alat ini bisa membawa kita dengan gampang jatuh dalam dosa pandangan mata. Enggak dicari aja itu gambar yang aneh-aneh itu bisa muncul kan? Enggak usah kita cari. Nah apalagi kita cari. Enggak dicari aja datang dia. Ya. Dan tidak mengherankan ya, kemarin saya ada mengikuti satu seminar para guru dan dosen itu. Dari hasil penelitian mereka, anak-anak sekarang bukan hanya anak yang sudah, anak-anak kecil pun sudah rusak matanya. Bukan rusak karena rabun, karena terganggu oleh dosa pandangan mata ini.
Saudara, yang mengerti Anda, bukan saya. Yang mengerti saya, bukan Anda kalau tentang diri saya. Yang perlu kita lakukan adalah, apakah saya terjebak dengan dosa pandangan mata ini, nafsu. Yang ketiga, saudara, apa dikatakan Yohanes? Dan keangkuhan hidup. Ini dosa kesombongan. Saudara, sebenarnya ada beberapa kesombongan. Ada orang yang jatuh dalam kesombongan wajah. Apa sih yang dimaksud kesombongan wajah? Ya, ketepatan Tuhan karuniakan wajahnya ganteng. Sombong dia karena ganteng. Ketepatan dia dikaruniakan wajah cantik. Sombong dia karena cantik. Ya. Jadi harusnya bersyukur wajahnya ganteng atau cantik. Tapi ini sombong. Memang yang parah udah jelek sombong. Ya, parah juga itu ya. Ada juga kan, cantik enggak, ganteng tidak, sombong. Tapi mungkin sombongnya bukan karena wajah, ya kan. Ada orang itu sekarang banyak terjebak dengan kesombongan penampilan busana. Ya. Makanya merek-merek yang populer ditulis jelas. Ya, kalau nggak populer mana ditulis jelas. Kalau yang populer ditulis jelas. Ya, apa nih? Pokoknya kelihatan itu mereknya. Entah di sini, entah di sini, entah di sini kelihatan. Karena dia jalan mau tunjukkan mereknya. Ya kan? Sombong dia. Bajumu merek apa? Bajumu? Ya pokoknya yang tulisannya gede-gede itu mereknya bagus lah. Ya karena pengen kelihatan mereknya bagus ditulis lagi gede-gede. Mereknya di sini. Saudara, bahkan kotaknya pun lebih mahal dari baju kita. Kotaknya saja. Betul kan? Baju kita, bukan saudara lah. Baju saya mungkin. Saudara, banyak orang menyombongkan diri karena merek baju. Ya. Jadi saya pernah punya pengalaman sederhana kan. Jadi ada orang ini kan pakai baju, dia bilang sama saya, Pak, ini baju saya ini tahu nggak Pak? Jadi dia pakai baju dari bawah ini sampai atas, mereknya sama. Apa yang ada gambarnya kepik itu? Apa mereknya? Yang ada kepik gambarnya kayak lebah itu. Apa? Gucci. Pak ini Gucci. Pak ini Gucci. Ini Gucci, tapi saya lihat mau pakai Gucci juga gak cakep dia tuh. Iya, mungkin lebih cakep masukkan Gucci. Masukkan Gucci. Orang sombong, orang bangga karena apa? Pakaiannya. Ada orang terjebak kesombongan pada apa? Etnis. Ada orang terjebak pada kesombongan etnis. Kesombongan etnis ini mulai dari Alkitab dulu. Orang-orang tuh merasa orang hebat kalau suku-suku tertentu. Maka Paulus pernah katakan kan, dari kewarganegaraan aku orang Ibrani asli. Warga negaranya dia warga negara Romawi. Jadi dua-duanya bangsa hebat. Kalau memegahkan diri bisa kata Paulus. Tapi semua itu aku anggap sampah setelah pengenalan akan Kristus. Saudara, ada orang yang merasa suku-suku tertentu lebih hebat dari suku yang lain. Maka orang-orang seperti ini perlakuannya sangat berbeda dengan orang-orang yang memiliki suku atau etnis yang berbeda dengan dia. Pak, itu mungkin bukan orang Kristen. Enggak, saudara. Kalau saudara kemarin ikut cell group, ya, ikut cell group di bahan pertama pembahasan itu, saudara ada ceritakan bagaimana seorang pemuda membawa pemuda yang berbeda suku dari gereja itu dimarah oleh pendetanya. Saudara, masih ada hari-hari ini. Kalau dalam sejarah dunia dulu ada apartheid, ya, orang yang membenci orang yang kulit hitam dan lain sebagainya. Tapi sampai hari-hari ini kesombongan tentang etnis juga masih ada. Lalu kesombongan apa lagi? Ada orang juga yang terjebak pada
kesombongan kedudukan, tempat. Itu menyangkut kuasa. Oh, kalau dia punya jabatan ini, dia punya jabatan ini, dia punya pangkat ini, dia punya pangkat ini, memberikan dia sombong. Saudara, ini yang disebut dosa kesombongan atau keangkuhan dunia. Saudara-saudara, saya tidak mengerti tentang kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin kita membereskan dosa-dosa itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang pertobatan, apa itu intinya dari pertobatan? Saya coba jelaskan dalam waktu singkat. Pertobatan itu berarti saya dan saudara memiliki duka ilahi, duka cita ilahi terhadap dosa. Anda itu enggak nyaman, Anda itu gerah. Saudara, Anda itu sedih karena dosa. Dan maka Anda akan tinggalkan. Saudara, kita bisa lihat bandingannya sebenarnya di dalam 2 Korintus itu. Ya, bisa dicek ya. Yang kedua apa? Pertobatan itu juga perubahan. Saya beberapa kali mendengar kesaksian orang di depan dan saking antusiasnya dia bilang begini. Saya betul-betul bertobat, hidup saya berubah, berbalik 360 derajat. Saya bilang, hah? Ya balik lagi dia, belum bertobat. Kalau 360 derajat itu balik lagi. Jadi saudara kalau bertobat gak usah banyak-banyak. Jangan sampai 360 derajat, cukup 180. Kalau Anda lewat atau 360 balik lagi namanya, belum bertobat itu. Jadi saudara, pertobatan itu perubahan hidup 180 derajat. Dari hadap sana sampai ke belakang perubahan kita. Dan saudara, perubahan ini, pertobatan ini saudara, ada yang proses, ada yang tiba-tiba. Bisa tiba-tiba. Belakangan ini saya coba, ya karena ada sesuatu yang saya gumulkan, saya sering lihat solusi. Waktu-waktu senggang saya coba lihat solusi. Dan saya menjumpai beberapa kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana orang yang mengalami atau tenggelam dalam dosa yang begitu parah, Tuhan ubahkan. Dan saya lihat dari beberapa kesaksian itu macam-macam cara orang berubah. Cara orang bertobat. Tetapi yang jelas, ketika dia mengalami pertobatan, perubahan 180 itu dialami. Dan yang terakhir, bagaimana kita atau inti pertobatan itu, ya kita mengalami perubahan perilaku. Perilaku kita berubah. Perilaku kita berubah. Saudara, 2 minggu lalu di gereja ada seminar tentang kemetodisan. Ya, saya sebenarnya rencananya ingin ikut, tapi karena ada jadwal yang lain, saya terpaksa mengikut dengan Zoom di rumah. Saudara, saya tertarik mengikuti ini karena yang membawakan itu dari Global Methodist, ya. Jadi Methodist sekarang bagi 2, UMC sama Global Methodist ini. UMC ini yang sudah tercemar sanalah ya, nggak usah ikut-ikutilah itu. Tapi yang Global Methodist ini yang mempertahankan apa artinya prinsip-prinsip Alkitabiah. Ya sekalipun ada banyak hal yang kita perlu kritisi juga. Tetapi yang menarik adalah pembicara itu bicara begini. Menurut data statistik katanya, di gereja-gereja banyak di gereja di Amerika, kan orang Amerika. Ada banyak data statistik orang-orang Kristen itu yang ibadah pun malas. Wah, saya waktu mendengar ini kok beda-beda tipis ya. Dia sebutkan prosentasenya. Ada orang yang ibadah sebulan sekali katanya. Ada orang yang ibadah sebulan 2 kali. Bahkan kadang-kadang setahun cuma sekali atau 2 kali. Saya pikir kok sama ya. Kemudian yang saya terhentak dia bilang begini. Kalau Anda orang Kristen, Anda mengaku percaya Kristus, Anda mengaku anak Allah, tapi Anda tidak pernah mau beribadah. Apakah Anda layak disebut anak Allah, orang Kristen? Saya nggak tahu apakah sudah terpikir itu. Karena waktu itu kata-kata itu dulu saya sangat membekas.
Apakah saya bisa dikategorikan orang yang percaya kepada Kristus, sudah menerima keselamatan dari Dia, lah untuk menyembah Dia saja? Saya tidak punya waktu. Saya enggak memberikan waktu. Maka perubahan, pertobatan itu ditunjukkan dari perubahan perilaku kita. Saudara, dalam cell group gereja kita termasuk Klik Community juga, yang ingin dicapai adalah perubahan hidup, perubahan perilaku. Jadi Bapak Ibu, kita baca sama-sama yuk. Adalah kebodohan membiarkan dosa tetap tinggal di dalam hidup kita. Dosa sekecil apapun saudara harus bereskan. Karena akan merusak, menghancurkan hidupmu. Engkau tidak akan pernah mengalami damai sukacita dari Tuhan juga. Yang terakhir saudaraku, mari kita baca bersama-sama. Jika hari ini ada dosa yang belum kita bereskan, akuilah sekecil apapun dosa itu dan secepat mungkin bereskan tanpa ada yang tertinggal. Saudara, mari kita melihat dalam diri kita masing-masing. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan telah mati untuk saya dan saudara, untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Kalau saya dan saudara masih hidup di dalam dosa, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara supaya saudara dan saya menanggalkannya, membuang, karena itu semua akan merintangi kita. Jika hari ini ada dosa yang belum kita bereskan, datang kepada Tuhan, akui. Datang kepada sesamamu, akui. Sekecil apapun dosa itu. Dan secepat mungkin bereskan tanpa ada yang tertinggal sedikit pun.